Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam ibadah Paduan Brayat MD Malang 1. Oleh karena itu, mari kita hadir, kita satukan hati kita menghadap Tuhan, kita mengaku yang demikian. Bahwa pokok pertolongan kami datang dari Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal abadi. Kita menerima salam berkat yang demikian. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Haleluya. Pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, setiap insan pastilah memiliki kesalahan di dalam diri kita. Kita bukanlah makhluk yang sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan, kita mengakui segala kelemahan diri kita. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menciptakan kami baik adanya. Engkau menganugerahkan kami kehidupan, kekeluargaan, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Semuanya telah Engkau beri. Hanya satu yang Engkau pinta pada kami semuanya, yakni melayani serta mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Namun seringkali apa yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengakui akan kelemahan dan kefanaan diri kami ini. Kami berserah di hadapan Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan akan senantiasa menuntun kami, meskipun kami tidak setia. Pada hari ini, kami tersungkur di hadapan Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu untuk sekali lagi Engkau menolong kami, supaya kami beroleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga menyerahkan diri kami untuk dituntun di dalam firman Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Mu kami menyerahkan semuanya. Kami percaya karya Roh Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berserah diri sepenuhnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan kidung pasaman Kristen ongko skando sewolu, waktu setunggalan tiga nyuwun suci saestu.
kula Gusti mugi ngrasih manut kula sadaya Gusti mugi paduka nuceken manah kawula Dhamma suci saestu sirnang najis ing kamu suci sestu suci sestu Dhamma suci saestu sirnang najis ing kamu Tupang luhur sejati mugi nulung gesang kula bangun turut bring Gusti tansah estung sasanyo Gusti mugi paduka nuceken manah kawula Dhamma suci saestu sirnang najis ing kamu suci sestu suci sestu Dhamma suci saestu sirnang najis ing kamu Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Kristus Pengantara Kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat nas kita yang akan menjadi landasan kita untuk merenungkan firman Tuhan ada dalam ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lebih berbahagia lagi jikalau kita senantiasa dapat menjalankan firman tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada salah satu kata-kata dari Albert Einstein. Dia menyatakan demikian. Dia tidak percaya bahwa dingin itu ada. Karena yang dia percayai adalah dingin itu ada karena tidak ada panas. Begitu juga Albert Einstein di dalam pemikirannya menyatakan bahwa dia tidak percaya akan adanya gelap. Karena di dalam benaknya gelap itu tidak ada. Karena gelap itu dalam istilahnya Albert Einstein tidak ada cahaya, baru ada kegelapan. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa menjadi sempurna bukanlah perkara baik atau buruk. Tetapi kesempurnaan itu adalah baik adanya. Karena keburukan bagi Albert Einstein dalam pemikirannya tadi, tidak ada kebaikan, itulah keburukan. Seperti bacaan kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua tadi, sangat jelas sekali bahwa di dalam surat Yohanes pertama ini ingin menggambarkan pada kita tentang bagaimana firman itu hidup. Firman itu hidup, maka kehidupan kita akan senantiasa memancarkan firman tadi, memancarkan kasih dan damai tadi. Tetapi jikalau firman itu tidak kita hidupi, maka kehidupan kita juga tidak akan memancarkan apapun. Sangat jelas bahwa 1 Yohanes ingin menggambarkan kehidupan umat. Sudah lama umat mengenal akan firman. Sudah lama orang-orang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, pada waktu surat ini ditulis. Tetapi pertanyaannya sampai sekarang juga hampir sama. Pertanyaannya bukan seberapa lama kehidupan jemaat, kehidupan pasamuan, tapi pertanyaannya adalah sebagaimana firman itu dapat dihidupi dalam jemaat. Saudara dan dikasih Tuhan, terlebih lagi dalam kondisi pandemi ini. Di mana dulu kita masih bisa bertatap muka, bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Rasa emosional diri kita itu sekarang sudah dibatasi. Memang ada digital, ada multimedia yang menjadi perantara. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan rasa emosional tadi di tengah pandemi ini. Yang kedua, bagaimana juga kita dapat menyertakan firman itu untuk tetap hidup. Banyak dari diri kita yang tidak siap beribadah di dalam rumah. Rumah yang biasanya hanya sebagai tempat untuk berjumpa, sekarang rumah itu menjadi kegiatan kultural. Dimulai dari anak yang bersekolah, dimulai dari anak yang beribadah, sampai kita yang beribadah, semuanya ada dalam rumah. Gereja senantiasa mengajarkan kekudusan dan kesakralan itu ada di dalam gereja. Tapi jarang sekali gereja itu menghidupi kekudusan dan kesakralan tadi ada di dalam rumah. Firman itu harus hidup juga dalam rumah kita. Setiap rumah, setiap keluarga, perkaranya bukan perkara sempurna. Tapi bagaimana kita hidup dalam firman tadi. Karena yang kita percaya adalah bahwa firman tadi itulah yang menyempurnakan diri kita. Bukan karena tingkah laku kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena kita hidup dalam firman. Itu yang membuat kita sempurna. Bukan karena hal lainnya. Bukan karena kekayaan diri kita. Bukan karena apapun. Tapi karena firman tadi. Mari kita menyaksikan salah satu video yang menggambarkan satu keadaan yang ekstrim di mana seorang yang disabilitas dan seseorang yang dapat dikatakan berkecukupan penuh.
Kita akan menyaksikan video. Dalam video ini jelas panjenengan bisa menyaksikan seorang yang disabilitas. Yang dia inginkan bukanlah hal yang luar biasa. Dia hanya menginginkan naik mobil sport. Coba panjenengan bandingkan wajah orang yang menyetir dengan anak yang berkenan tadi. Menurut panjenengan mana yang lebih bahagia? Yang satunya saking bahagianya dia mengucapkan segala perkataan emosional diri. Tapi sisi lainnya, drivernya, sopirnya yang memiliki mobil itu tadi, dia meneteskan air mata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa bukan kekayaan yang membuat kita bahagia, bukan apa yang ada dalam dunia ini. Tapi ketika kita bisa berbagi, kita bisa mengasihi yang lainnya, walaupun di tengah pandemi ini. Dan itu karena firman Tuhan yang hidup dalam diri kita. Bukan karena yang lainnya. Dari firman inilah kita bisa merasakan bahwa inilah yang harus kita lakukan. Salah satu musuh terbesar kita di tengah-tengah pandemi ini adalah bukan kejahatan, tapi kebosanan, kejenuhan. Oleh karena itu, jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan untuk berbuat baik di dalam firman tadi. Dalam keluarga harus kita canangkan, harus kita gaungkan bagaimana keluarga kita untuk dapat menghidupi tadi firman tadi. Dan firman itu jelas hanya di dalam Kristus Tuhan. Kita sebagai keluarga Kristen harus memiliki endurance atau daya tahan yang lama. Karena pandemi ini tidak kita ketahui sampai kapan. Kita harus bertahan, dan ketahanan tadi yang harus kita kuatkan untuk bisa melakukan firman tadi. Mari, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menghidupi firman dan panjenengan sudah memiliki firman itu. Karena Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Seperti nyanyian, aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhan, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Kidung kontekstual 138, ingin seperti Tuhan. Mari kita pujikan dalam akhir khotbah ini. Kita pujikan dan muliakan Tuhan. Banyak dua kali, ingin seperti Tuhan. Kidung kontekstual nomor 138. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Saudara dikasih Tuhan, mari
memiliki firman itu dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi penyayang, menyebarkan kehidupan kasih dan damai tadi. Hanya di dalam firman tadi kita bisa belajar sempurna. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan yang Maha Baik, teguhkan kami bahwa di tengah-tengah pandemi ini, kami dapat bertahan untuk menghidupi firman tadi. Kami memang rindu untuk berjumpa satu dengan yang lainnya. Tetapi kami lebih rindu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam firman kami akan memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan yang Maha Baik, ajarkanlah kami untuk dapat menghidupi firman-firman-Mu dan mampukan kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami yang nyata. Hanya dalam kuat kuasa Tuhan kami berserah diri. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas kasih rahmat dan berkat Tuhan. Mari kita sambut firman yang sudah kita renungkan bersama tadi dengan mengumpulkan rasa syukur kita sambil memuliakan nama Tuhan dengan hitung kontekstual 138 tadi, ingin seperti Tuhan. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti berakhir doa syafaat kita akan akhiri dengan kita menyanyikan lagu doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kuasa Tuhan yang senantiasa sungguh setia dalam kehidupan kami. Karena kesetiaan Tuhan tiada taranya. Dikala kehidupan yang menghimpit kami semuanya,
Namun kami tetap merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Karena firman itu hidup dalam diri kami. Segala suasana, segala kondisi akan bisa kami rasakan dalam kebahagiaan dan juga damai sejahtera jikalau kami hidup dalam firman seperti firman Tuhan tadi. Tuhan yang Maha Baik, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah carut politik, kami percaya Tuhan senantiasa menuntun bangsa dan negara kami menuju damai sejahtera. Berkati setiap pimpinan-pimpinan negara kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan dan juga kebajikan serta nilai-nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami dari pimpinan-pimpinan yang hanya ingin memperkaya dirinya dengan mengorbankan rakyat kecil. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan sertai, sehingga kami dapat senantiasa terhindar dari pandemi ini. Sehingga kami senantiasa dapat berjalan keluar di pandemi ini. Mampukan kami untuk tetap menjaga diri kami dengan protokol kesehatan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Di tengah doa syafaat ini kami akan menyerahkan setiap keluarga kami. Kami akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan, menyerahkan keluarga serta permohonan dalam keluarga kami. Dipersilakan saudara-saudara untuk berdoa dalam hatinya. Inilah Tuhan, setiap keluarga kami, orang tua kami, suami istri kami, anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Walaupun keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna, tapi kami percaya kesempurnaan bukan karena apa yang ada dalam dunia, melainkan karena keluarga kami hidup di dalam firman Tuhan. Maka keluarga kami akan senantiasa ada dalam kebahagiaan dan damai sejahtera meskipun di tengah pandemi ini. Bapak yang Maha Baik, inilah seru doa kami. Kami juga menyerahkan rasa syukur yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkati sehingga berguna kembali bagi pelayanan gereja Tuhan dalam kehidupan gereja. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada dalam MD Malang 1. Kami percaya persekutuan-persekutuan akan tetap hidup jikalau menghidupi firman tadi. Kiranya kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menyatukan kami di tengah pandemi ini. Tuhan yang Maha Baik, setiap doa ini kami serahkan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Kami akan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Saudara dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita arahkan hati pada Tuhan. Ingat, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pandemi, di tengah kondisi yang tidak memungkinkan kita bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Tengah-tengah kehidupan yang semakin menghimpit kita karena pergumulan ekonomi sampai pergumulan sekolah, ingat, firman itu harus senantiasa hidup di dalam diri serta keluarga kita. Kita bawa gereja, kita bawa kekudusan kesakralan tadi di dalam keluarga kita. Karena itulah perintah Tuhan supaya kita hidup di dalam terang dan memancarkan terang tadi. Kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Secara Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tumbas saman Jawi ongkos tunggal atus songo, terus tunggalan kali Gusti Pangayom Kang Setyo. Gusti Pangayom Kang Setyo, irit lampah kawula, nadyan panggoda nampuh kula tambah dileno, wiki nanti dening Gusti siang dalasan ratri, siang dalasan ratri. Gusti Pangen Kang sejati, kula tansah ridima, tebisa lirik bilahi, wisinungan siraman, astaniro nanti kula
berdaya. Demikian pelayanan ibadah Patuan Perayaan MD Malang 1. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya.